ini kelompok gitu ya, tapi karena ada yang lainnya sendiri-sendiri, jadi diusahakan dulu untuk di sekolah sendiri. Dan ini kan minimalnya 10 orang, jadi kan di kebetulan dekat di kurang, jadi alhamdulillah pada kesempatan ini ada acara yang pengawas, jadi mohon izin kepada ibu pengawas untuk menyampaikan materi ini. Dan itu aksi nyata menurut hasil divisi 4 tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif meliputi satu, perubahan paradigma stimulus respon, yang kedua disiplin positif, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia, yang kelima 5 posisi kontrol, dan yang keenam adalah segitiga restrukturasi. Nah, pada kesempatan ini saya tidak akan menjabarkan keseluruhannya, tapi akan mengambil salah satu dari keenam budaya positif ini, kan, yaitu yang akan diambil tentang 5 posisi kontrol. Nah, ini berhubungan dengan tugas kita sebagai guru. Jadi ini tentang 5 posisi kontrol, kan, yaitu yang akan diambil tentang 5 posisi kontrol. Nah, ini berhubungan dengan tugas kita sebagai guru. Jadi ini tentang 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Dari kontrol, menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori, meluruskan tentang ilusi guru, mengontrol murid, semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat otokritik, dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, serta orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sudah biasa ya kita kepada anak-anak harus ini, harus itu, ya, itu kan memaksa, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Nah, nantinya kita setelah mempelajari teori ini, apakah kita akan tetap seperti itu atau akan merubahnya? Nah, menurut Diane Gosten, berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, Gosten berkesimpulan bahwa ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Nah, 5 posisi kontrol tersebut adalah penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, ada di manakah posisi kita? Mari kita lihat dulu video ini. Sekarang kamu duduk di depan. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pada selesai. Apa posisi kontrol itu seperti apa? Bisa Ibu jawab di dalam hati aja ya. Sekarang kita lihat seperti tadi kan ada 5 orang guru. Nah, posisi guru yang pertama itu adalah seorang guru penghukum, di mana seorang guru penghukum ini bisa menggunakan hukuman fisik maupun mental secara verbal, ya, bisa fisik bisa verbal, jadi bisa membuat orang down
gitu ya, bisa membuat jadi merasa rendah diri gitu ya. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, selalu, pasti selalu yang terakhir. Jadi menghakimi ya, guru yang menghukum itu menghakimi. Terus yang kedua adalah yang membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, namun nyelkit gitu ya, lembut namun nyelkit gitu. Guru pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini ya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Jadi kan anak teh gimana mimik anak tehnya jantan itu kan, berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya, kan kadang-kadang kalau bapak berapa kali bapak harus memberitahu kamu, bapak capek. Nah itu membuat rasa bersalah. Terus yang ketiga adalah teman. Nah posisi teman ini kita tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Hayu deh, benar. Nah itu adalah posisi sebagai teman. Pada posisi teman dulunya bisa negatif atau positif. Positif negatif di sini bisa anaknya ketergantungan ya. Jadi anak itu tidak mau pada guru yang lain. Nah kalau yang positifnya dia bisa menjalin hubungan antara guru dan murid ya. Terus biasanya guru yang sebagai teman itu akan berkata seperti ini, ayo bantulah demi papa ya gitu. Atau misalnya, ayo ingat tidak bantuan papa selama ini gitu ya. Nah, itu adalah posisi sebagai teman. Nah kalau sebagai pemantau, guru berarti mengawasi ya. Guru bertugas mengawasi. Misalnya kalau di SMP ada BP ya, itu kan memantau, yang berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Biasanya pertanyaan yang diutarakannya adalah, peraturannya apa Pak? Kalau saya gini nanti hukumannya apa Pak? Gitu ya. Biasa sebagai pemantau, apa yang telah kamu lakukan? Terus sanksi atau konsekuensinya apa? Itu sebagai pemantau. Kalau sebagai manajer, yang kelima itu adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi di posisi manajer itu kita murid dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi kita tidak menghakimi, kenapa kamu terlambat, kenapa kamu tidak mengerjakan tugas misalnya. Jadi kenapa kamu terlambat? Oh karena saya harus ke sana dulu, atau bangunnya kesiangan gitu. Kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Ada alasan-alasan tertentu. Jadi tidak langsung kamu mah gitu ya. Tidak seperti itu. Itu adalah manajer, sehingga dia akan membuat sadar gitu ya. Ada nanti perubahan sikap ke arah yang lebih baik. Jadi ada dorongan intrinsik dari dalam dirinya untuk bisa berubah ke arah yang lebih baik. Itu adalah posisi manajer. Kita juga semuanya dari kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Ya jadi seperti tadi, kalau manajer mah tidak langsung menghakimi. Jadi kunaon terus ge solusina kumaha ge sorot hoyong ujar dan kumaha gitu ya. Itu di
posisi manajer. Menekankan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dalam dapat baiknya. Nah, jadi ada nanti dorongan dari dalam diri kita untuk bisa memperbaiki ke arah yang lebih baik. Jadi tidak terpaksa ya, kalau di posisi manajer itu tidak memaksa anak. Nah, dari gambaran tadi yang dijelaskan 5 tadi, kalau dibuat tabel di bagian akan seperti ini. Jadi tadi posisinya ini tindakannya perkataan akibat pola perilaku dan motivasi yang berkembang. Kalau guru yang ke-1 tadi yang menghukum itu kan memarahi anak, mengkritiknya sila. Jadi melakukan tindakan fisik dan verbal. Jadi nanti itunya berakibat pada murid tidak peduli dengan gurunya atau tugas sekolahnya. Jadi dia akan masa bodoh. Akan baewe dari carikan oke minang misalnya gitu ya. Nah itu posisi guru yang menghukum. Jadi itunya tidak ada dorongan dari dalam. Jadi dorongannya dari luar. Kalau ada iming-iming hadiah, oh dia berarti dia mau gitu ya. Terus kalau guru 2 membuat rasa bersalah, dia akan mendiamkan atau menceramahi atau membuat rasa bersalah. Nah akibatnya murid merasa bodoh atau nakal ya, murid merasa bodoh atau merasa nakal. Cik itu dia abi mah budak bodoh, cik itu dia abi mah budak baong. Nah itu membuat rasa bersalah. Jadi dia merasa rendah diri, kurang percaya diri, cemas, khawatir. Itu juga motivasinya ekstrinsik. Jadi dari luar nih, kalau dia mau berubah itu harus ada dorongan dulu dari luar, baru dia bisa melakukan perbaikan. Kalau guru yang ketiga itu yang membuat teman. Kalau teman itu membuat kemakluman. Oh kasihangan, oh enggak cari biasa ya. Jadi akibatnya merasa guru adalah teman yang bisa memaklumi kesalahannya. Jadi familia mah anak teh bisa deh teman biasa kurang kabaran sakedap oge gitu ya. Seperti itu. Jadi pola perilakunya menjadi lemah, tergantung, cenderung menunggu. Jadi kami guru eta, bapak eta, si ibu eta gitu. Dorongan juga masih dorongan ekstrinsik, jadi dorongan dari luar. Kalau yang keempat adalah pengontrol atau pengawas. Nah, akibatnya murid ekstrinsik, jadi dorongan dari luar. Kalau yang keempat adalah pengontrol atau pengawas. Nah, akibatnya murid mempertanyakan konsekuensi perbuatannya. Jadi kalau saya melakukan 3 kali kesalahan, apa hukumannya bagi saya? Kalau saya melakukan 2 kali kesalahan, apa hukumannya bagi saya? Itu adalah guru pengontrol. Motivasinya juga masih motivasi ekstrinsik. Dan kalau yang posisinya manajer itu mengakibatkan apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaikinya. Jadi ada dorongan intrinsik dari dalam. Saya ingin lebih baik gitu. Pola perilakunya juga disiplin dari dalam diri. Ada perubahan sikap, pola pikir ya, itu dari posisi sebagai manajer. Kita bisa sebagai posisi manajer, bisa sebagai posisi teman, bisa sebagai posisi mengontrol. Apalagi kita kan di TK ya, di TK kan kita tidak mungkin kamu mah selamat terus, kan kita tidak mungkin ya bicara ke anak itu. Pasti anak ada yang kata mah jangan sekolah, aku dari kemarin sama guru, tapi gitu ya. Kalau sama guru dimarahi atau dihukum gitu. Nah kalau kita kan juga itu ayo deh gitu kan, diasuh gitu ya. Membuat rasa bersalah juga kita kan dihindari lah. Kita minimal ada di posisi teman, kemudian pengontrol, dan yang lebih tinggi adalah manajer. Manajer itu tujuan kita ya, tapi nanti bisa kita kembali lagi ke posisi teman.
Mungkin itu pemaparan dari saya, kurang dan lebihnya terima kasih. Bila ada yang kurang jelas yang akan ditanyakan, silakan. Dalam kelas, Di sekolah. iya Sekolah dan kelas. di sekolah, di lingkungan sekolah, di kelas, di mana ya. Yang maksudnya manajer di sini kan, kalau yang namanya manajer itu yang menggerakkan ya, yang memimpin. Kami maksana manajer ini dulu kumaha coba kalian sebelum Bu Yati harus tadi kata-katanya ya, ada yang lembut terus kumaha. Nah, yang lebih tegas kan masih sebagai manajer nanti. Ya, terima kasih Ibu Munawati. Aduh, ampun Ibu. Iya, tenang aja. Jadi ini ya Bu, kan kalau di sekolah itu posisi manajernya itu jadi kita itu memberi contoh ke anak. Jadi kalau anak melakukan kesalahan kita tidak langsung menghukum, ya. Kita ini di sini. Yang saya tahu yang namanya manajer itu pemimpin gitu. Ya. Nah, jadi di sini manajer itu harus bertanggung jawab, ya. Kami di SMP mah PP gitu ya, bisa lah. Tapi semua guru bisa jadi manajer gitu ya. Semua guru bisa jadi manajer. Jadi kami kalau ada anak yang melakukan kesalahan itu kita tidak langsung menghakimi gitu. Jadi anak kenapa misalnya kalau di lingkungan TK aja ya, kenapa sekolahnya datangnya siang, kan masuknya jam 8, ini jam 9 baru masuk gitu, kenapa gitu. Kita ditanya dulu gitu, Dek, kenapa tadi berangkatnya siang? Katanya anakku tadi bangunnya kesiangan, terus mandinya lama, makannya lama, nunggu angkatnya lama, jadi sampai sekolahnya siang. Kan kalau di posisi yang penghukum tadi kan tidak begitu. Jadi kalau di posisi penghukuman, kenapa kamu datangnya siang? Kamu lari keliling lapangan. Itu udah di posisi penghukum. Kan kalau di posisi belajar mah tidak seperti itu. Jadi anak teh ngasihnya teh kenapa ada yang begini? Oh, nah ada bisa nggak kalau misalnya tidurnya jangan terlalu malam gitu, supaya bangunnya tidak kesiangan. Nah terus ada kalau bapak jam berapa? Misalnya jam 9. Bisa nggak kalau tidurnya jam 8? Nah, supaya nanti ada yang bisa bangunnya jam 6 atau jam 5. Jadi sekolahnya tidak terlambat. Jadi ada tahapannya gitu. Jadi kita teh langsung kayak gitu. Jadi jadi kan kalau kita tahu ya manajernya biasanya posisi yang paling atas yang punya ya kepala sekolah. Jadi kalau ini mah manajernya posisi guru dengan siswa. Iya, jadi di sini mah tidak ada kepala sekolah, manajer tidak. Jadi semua guru bisa jadi manajer. Oke, jadi kategori gurunya. Jadi untuk gurunya Bisa jadi pemimpin Boleh beliaunya. yang ada itu tarik. Nah itu aku ngerti Mana? ini Bu tipe gurunya. Menurut dosen itu yang di GoFood. Jadi di sini mungkin si guru itu harus ada kebijakan ya, ya. karena di dalam berbahasana kan tidak langsung memponis atau menjas bahwa nanti ya berbahasa menekan kepada anak gitu ya. Tidak kasar gitu, atau lembut juga menyalakit mah tidak gitu. Jadi nan bahasanya roman, jadi mau gimana Ya bahasa yang bahasa lembut anak lah. aja gitu, kita ke anak bahasa anak. Jadi supaya anak mengerti, jadi nantinya ada di diri anaknya kan, oh iya ya kata guru juga besoknya aku tuh nggak boleh kesiangan lagi, nggak boleh bangunnya siang, ke sekolahnya harus pagi-pagi agar bisa keluar dulu, akar dulu. Jadi ada pas di pemilik sekolah langsung bangun, langsung mandi gitu, jadi ada motivasi intrinsik untuk dia berubah, harus bisa membangkitkan jiwa anak, semangat anak, itu motivasi. Jadi peran guru sebagai manajer kan kalau sama guru kan sifat dan itunya berbeda ya, sifat karakternya berbeda. Mungkin sekarang dikasih tahu tapi nggak tahu gitu ya. Jadi ya emang seharusnya kita ada kesepakatan
boleh ada sebagai guru penghukum atau pembuat rasa bersalah, karena itu kan akan menyakiti selain fisik anak juga jiwanya. Mungkin nantinya bisa anaknya jadi gak mau sekolah, jadi ada trauma dan seterusnya. Bu Yanti tadi dikatakan oleh Bu Yanti bahwa harus ada kebersamaan dulu antara guru dengan ya guru yang lain dengan guru ya dengan temannya sendiri ya untuk mensikapi posisi sebagai guru manajer saya ya. Kadang-kadang kan ayah guru tuh nomor kedua nah anu kekeh hese lah si karakternya tetap seperti itu. Nah gimana caranya kami ayah guru seperti itu? Harusnya ini kan di dalam di antara lingkungan sekolah khususnya di sekolah, karena kita kurangnya kita semuanya di sini juga kebetulan tidak hadir semua, jadi nanti mungkin ada tindak lanjutnya untuk kita internet di sekolah juga menyamakan seperti ini. Nah bila ada guru yang seperti itu Kalau aja ya kadang-kadang ya Bu lagi di kelas juga sok macam apa sudah berita materinya ya dong lagi di kelas juga kan kadang-kadang kita itu beda pendapat gitu ya Bu, di itu tahu gini emang iya cina iya gitu, tapi pas pelaksanaannya lain lagi, tapi iya tapi lain lagi gitu, jadi kayak itu kan berarti bukan dari dalam dirinya gitu ya, jadi harusnya kan dari dalam dirinya juga gitu kan, kalau dari luar kan hanya selintas banyak kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kita tidak jangan berhenti untuk belajar, karena selama kita bernapas, selama kita sehat, kita seperti hadisnya belajar dari mulai buaya sampai ke yang lahap itu kita pegang itu aja. Jangan melihat ke depannya seperti apa ke depan. Kalau melihat ke depannya seperti apa itu kan motivasinya ekstrinsik, jadi tidak akan kuat gitu. Jadi ketika apa yang kita harapkan tidak sesuai, jadi kita niatnya lillahi ta'ala ya, menuntut ilmu itu hukumnya wajib ya, jadi kita jangan berhenti belajar sampai di sini. Kita mari kita terus belajar dan belajar ya.